Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini kita akan membahas tentang Who Am I bagian yang pertama. Kalau kita bertanya Who am I, siapakah kita? Tentu kita menyadari bahwa kita adalah manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah manusia itu apa? Nah, saudara-saudara, kata manusia itu terambil dari bahasa Sanskerta, manas, yang artinya pikiran. Jadi manusia adalah si pemikir. Nah, tetapi yang menjadi perenungan kita saat sekarang ini, pikiran itu apa sih? Nah, sebelum masuk kepada pembahasan tentang apa itu pikiran, ya, banyak pertanyaan kan? Ya. Apa itu tubuh, apa itu roh, apa itu pikiran, apa itu jiwa, apa itu perasaan, dan apa itu yang kita sebut dengan hati nurani. Dan ini merupakan istilah-istilah yang sering kali kita ucapkan. Tetapi sayangnya, kita kadang-kadang tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, pada bagian ini kita akan pertama-tama menyamakan persepsi kita dulu tentang siapa diri kita sebagai manusia. Nah, saudara-saudara, dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan manusia dari debu tanah. Kalau kita hanya dibuat dari debu tanah saja, tentunya kita adalah patung atau puppet, ya. Tetapi alinea kedua kemudian, ya, maka ditiupkanlah nefes haya, nafas hidup, sehingga manusia itu hidup. Jadi hidup kita sangat bergantung kepada apa yang disebut dengan nefes haya atau nafas hidup atau roh. Nah, sadarlah kita bahwa dari firman Tuhan Kejadian 2 ayat 7 kita tahu bahwa bagian kita sebagai manusia itu ada dua. Yang pertama, kita mempunyai tubuh, dan yang kedua, kita mempunyai roh. Nah, menjadi pertanyaan lagi, apakah kita sudah mempunyai pikiran? Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Ya. Tetapi kita harus sadari dulu yang pertama, bahwa kita mempunyai tubuh dan kita mempunyai roh. Pada saat kita mempunyai roh, tentunya kita juga mempunyai hikmat Allah. Karena roh datangnya dari Allah, pengetahuan Allah.
Sehingga Adam dengan hikmat Allah dapat menamai binatang-binatang itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya kita masuk kepada istilah fikiran. Nah, apa itu fikiran? Nah, coba kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang terakhir, dikatakan keduanya telanjang tetapi mereka tidak malu. Nah, kenapa mereka tidak malu? Kenapa mereka belum punya perasaan malu? Karena mereka memang cuma tahu hikmat Allah. Mereka cuma tahu kebenaran. Hikmat Allah adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga belum tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang disebut memalukan dan mana yang disebut tidak memalukan. Nah, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa manusia kemudian ditempatkan oleh Allah di Taman Eden itu, ya, terjadilah bahagian apa yang disebut dengan pencobaan. Yang pertama, Allah membuat hukum. Hukum apa yang dibuat Allah? Yang pertama adalah jangan engkau makan buah itu. Pertanyaannya, apakah Adam boleh memakan? Tentunya tidak boleh. Tetapi apakah Adam bisa makan? Bisa makan. Ya. Nah, yang terjadi adalah memakan buah pengetahuan itu. Bahkan sebelum makan, Hawa mengatakan, waduh, buah ini mengandung hikmat. Nah, kembali, mengandung hikmat. Dia ingin seperti Allah. Karena pada saat mau memakannya, iblis katakan, bukankah engkau dilarang untuk makan buah ini? Karena kalau engkau makan, engkau akan seperti Allah. Dan inilah yang menggoda, ya, Adam dan Hawa. Dan apa yang terjadi? Mereka memakan buah itu. Sehingga apa yang kemudian terjadi? Mereka keduanya merasa mempunyai perasaan malu, telanjang. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah pada saat mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, ya, mereka mendapatkan hikmat manusia. Apa itu hikmat manusia? Hikmat manusia adalah merupakan kemampuan manusia untuk memisah bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bukan yang benar. Ya, yang benar tadi hikmat Allah. Nah, yang sekarang adalah hikmat manusia. Hikmat manusia sekali lagi adalah kemampuan manusia untuk memisah bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan itu terjadi pada saat manusia memakan buah yang dilarang oleh Allah. Nah, kemampuan manusia untuk memisah bedakan mana yang baik dan yang jahat inilah saya sebut dengan hikmat manusia. Atau lebih tegasnya saya katakan, inilah yang saya sebut dengan fikiran. Jadi kalau saya definisikan, fikiran itu apa? Fikiran adalah kemampuan manusia untuk memisah bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bahkan setelah punya pengetahuan ini, manusia telah kehilangan kemampuan atau hikmat Allah untuk mengetahui kebenaran. Dan oleh karenanya, di dalam bagian-bagian firman Tuhan dikatakan kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan hikmat Allah. Kita kehilangan kebenaran. Kita hanya tahu hikmat manusia atau pikiran atau yang memisah bedakan. Dan oleh karenanya, setelah kita memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, apa yang terjadi atas diri kita? Ya, kita masuk ke dalam suatu kondisi di mana kita hanya tahu yang baik dan yang jahat. Kita menjadi dualistik. Kalau kita mengatakan tinggi, pasti ada yang rendah. Kalau ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang sakit, ada yang sehat. Demikianlah kita hidup dalam dualistik setelah kita memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, saudara-saudara, ya, kita sudah masuk atau paling tidak kita mempunyai 3 istilah. Ya, istilah yang pertama kita mengetahui ada istilah tubuh, kita mempunyai ada istilah yang namanya roh, dan ini, ya, bagian ketiga adalah kita telah mempunyai pikiran. Nah, kita nanti akan masuk ke bagian yang kedua, kita akan berbicara tentang apa itu jiwa, apa itu perasaan, apa itu hati nurani. Ya. Dan oleh karenanya, saksikan bagian kedua. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu tetap mengingatkan kami, firman-Mu menegur kami, firman-Mu mengajar kami, firman-Mu menyatakan kesalahan-kesalahan kami, sehingga Engkau dapat membentuk kami di dalam kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.